Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SCTD semua, ini tayangan lama. Kurang lebih bulan November tahun lalu, tanggal 24, jadi Desember, Januari, Februari. Ya kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu lah. Ini ada statement yang cukup mengerikan dari seorang Ahmad Dhani. Dan kata-kata Ahmad Dhani itu terhitung 3 bulan yang lalu lah ya. Kemudian 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, hari ini itu makin kelihatan buktinya. Jadi apa yang dikritik oleh Ahmad Dhani ini memang luar biasa ya. Dia berani juga mengkritisi bosnya sendiri. Di depan umum pula gitu. Yang biasanya kalau internal beraninya ya di internal, di dalam. Ini di eksternal. Mengkritisi internal, di eksternal. Nggak tahu nih, apakah setelah itu Ahmad Dhani ditegur apa tidak. Tapi ya kalau gaya bicara Ahmad Dhani ya memang begitu. Dia ceplas-ceplos. Dia apa yang ada di pikirannya dia sampaikan, dan beberapa hal itu menarik, bagus. Termasuk ini. Kita lihat ya. Kritik keras Ahmad Dhani ke Prabowo terbukti ya. Umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua. Jadi itu disampaikan oleh mulut seorang Ahmad Dhani. Jadi kalau bicara apa pandangan dari lembaga survei, tentu kan hari ini sih agak sulit untuk dipercaya secara gamblang ya, secara utuh. Karena kita tahu lah ya, sebenarnya rahasia umum. Beberapa ada yang pesanan, ada yang dibayar gitu ya. Tapi ini dari orang dalamnya langsung, internalnya Ahmad Dhani. Intinya dia bilang gitu, nanti kita simak secara tertulisnya yang sudah naik ke media mainstream. Kemudian langsung kita lihat faktualnya, kita lihat videonya ketika Ahmad Dhani bicara tentang hal itu. Jadi ketika ditanya dia, coba kritik paling keras untuk Gerindra atau untuk Prabowo. Kemudian dia menyatakan itu. Ada komunikasi yang tidak selesai lah ya, kurang lebih begitu redaksinya. Yang tidak perfect, kata perfect. Tidak sempurna. Sehingga apa yang dimaksud oleh Prabowo tidak sampai ke rakyat. Sehingga kemudian rakyat mengalihkan dukungannya, kecewa, merasa dikhianati dan seterusnya. Jadi versinya Ahmad Dhani, Prabowo sebetulnya tidak berkhianat, tidak berbohong. Hanya dia kurang saja mengkomunikasikannya, kurang menjelaskan, katanya begitu. Tapi kalau buat kami butuh data apa lagi, butuh fakta apa lagi. Apa yang dimaksud dengan kata-kata saya siap timbul tenggelam bersama rakyat? Itu di hotel mana itu di Jakarta ya. Kemudian Sandiaga Uno, ketika Prabowo udah masuk tuh jadi menteri, Sandiaga Uno kita udah tayangin lagi juga di video sebelumnya ya. Di videonya jelas juga memilih untuk menjadi oposisi. Bahkan memberikan selamat tuh, di sampingnya ada Erick Thohir dan Bahlil. Tapi ternyata dua-duanya sama. Dua-duanya menyebur ke kolamnya Jokowi, ke kolam pemerintahannya Jokowi. Dan itu sebetulnya rakyat sudah lupa. Tapi karena diungkit-ungkit lagi ya, kalau video tadi sore saya bilang, ini Prabowo dan Sandi seperti yang mendapat perintah, atau minimal Sandi lah, untuk mendegradasi Anies Baswedan, untuk menjelekan Anies, untuk memfitnah Anies. Nah, tapi gagal, seperti biasa gagal lagi, walaupun terus-menerus digoreng oleh Denny Siregar CS. Nah, kita lihat ya. Ini ungkapan dari Ahmad Dhani. Ketika Prabowo dikritik pendukungnya sendiri, Ahmad Dhani .2, sekarang umat Islam larinya ke Anies Baswedan. Ya, dan memang betul gitu. Artinya kalau yang dekat saja lah ya. Saya kan punya relawan Anies ya, namanya Komandan. Komando menangkan Anies Baswedan. Kepanjangan yang lain, kita orang menangkan Anies Baswedan. Atau kita orang menangkan Anies Baswedan. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Nah, ketika kita mencari apa yang dimaksud oleh apa yang terjadi di komandan, di relawan komandan, kita juga kan berdiskusi dengan, berinteraksi, berkoordinasi dengan simpul-simpul yang lain. Rupanya cukup banyak. Saya nggak bisa bilang
setengahnya, nggak bisa bilang 50%, tapi cukup banyak lah yang sebelumnya relawan Prabowo Sandi sekarang menjadi relawan Anies Baswedan. Yang lainnya dari mana? Macam-macam. Ada yang projo, bukan satu itu yang projo ya. Yang tadinya projo sekarang ada di barisan Anies Baswedan. Jadi kalau di judul saya sebutkan ini luar biasa, ini dahsyat ya. Kalau disebut 50 juta, ini yang bilang Ahmad Dhani sendiri nih. 50 juta kemana? Karena yang pilih Gerindra kemarin 17 juta, yang pilih Prabowo Sandi sebagai presiden, dan wakil presiden 70 juta. 50 jutanya kemana kemarin? Ya kemarin yang tersebar berarti kan di PKS, di yang lain. Nah kalau sekarang berarti kan logika saja yang dipakai, 50 jutanya yang masuk ke Anies Baswedan, pemilih Sandi kemarin. Terus yang lain dari mana? Ya dari projo, dari para pendukungnya Jokowi yang sudah mulai sadar bahwa negeri ini harus dipimpin oleh antitesanya Jokowi. Siapa? Ya Anies Baswedan, yang pintar dalam mengelola manajemen wilayah, yang pandai dalam berkata-kata, yang pikirannya terbukti, bukan sekedar memiliki ide dan gagasan, tapi mampu mengimplementasikan ide dan gagasannya itu. Begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ahmad Dhani yang diketahui bergabung dengan Partai Gerindra menunjukkan dukungannya untuk Prabowo Subianto. Meski begitu, bersama politikus senior Akbar Faisal di kanal YouTube-nya, Dhani menyampaikan kritikannya pada Prabowo. Apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan parpol dan sebagai capres unggulan nantinya? Menyangkut dengan bagaimana penyikapannya terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi saat ini. Itu yang ditanyakan Akbar Faisal ya. Satu hal yang kemudian sangat disoroti Dhani adalah komunikasi politiknya Prabowo, terutama terkait dengan umat Islam. Menurut Dhani, umat Islam yang dulu memilih Prabowo kini beralih memilih Anies Baswedan. Sebagai informasi, Anies memang telah dideklarasikan oleh Nasdem. Oke, kita udah tahu semua. Saya akan ngomong ke Pak Prabowo, ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama bergabung dengan pemerintahan Jokowi, harusnya komunikasinya lebih baik. Sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini. Karena sekarang umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan. Jadi sudah diakui oleh para kader Gerindra, saya kira ya mestinya ini menjadi muhasabah ya, menjadi evaluasi gitu. Pikir-pikir lagi untuk mencalonkan Prabowo. Jauh lebih baik kalau sudahlah, Pak Prabowo kan juga sudah lumayan usianya ya. Jadi bapak bangsa saja ya, dukung Anies Baswedan. Bahkan suami dari Mulan Jamila ini sempat berandai-andai bila tidak dipenjara beberapa tahun lalu. Jika seandainya waktu itu saya nggak dipenjara, saya berharap sih komunikasinya bisa lebih baik. Tutur Dhani. Jangan sampai Pak Prabowo ditinggal oleh konstituen. Harusnya komunikasinya bisa lebih baik. Padahal orang-orang hebat banyak ya. Dokter-dokter komunikasi juga saya yakin banyak di Gerindra. Ya, Dhani mengaitkan pernyataannya dengan jumlah pemilih Partai Gerindra dan Prabowo di pemilu 2019. Menurutnya saat itu Partai Gerindra meraup 17 juta suara, sedangkan yang memilih Prabowo hampir 70 juta suara. Artinya 50 juta itu kan nggak milih Gerindra. Nah, yang 50 juta ini larinya kemana? Saya jawab, ke Anies Baswedan. Ini yang harus diperbaiki. Komunikasi politik itu penting, luar biasa. Oke, kita akan coba masuk. Nah, ini ya videonya. Tapi sebelumnya, waduh, sudah 250-an yang bergabung nih. Baru 9 menit kita mulai. Haryanto Sepre. Wah, Kadrun suka menghayal, tak minum air kencingnya. Ini bahasanya begini ya, gaya-gaya bahasa yang ono-ono yang sebelah itu ngeri ya, tidak punya adab gitu, tidak punya etika dalam berbicara. Ya nggak apa-apa lah, mereka kan mampunya cuma segitu saja ngomongnya. Yuk silakan teman-temannya Haryanto Sepre, silakan masuk komentar ya. Kalau bisa tunjukkan akal sehatnya, kalau nggak bisa ya seadanya sajalah, nggak apa-apa. Buzzer sudah menyerang duluan perjuangannya. Ya sudah dipantau lah. Channel saya ini kan salah satu yang terus dalam pantauan para buzzer. Jadi kita persilahkan langsung saja. Buzzer militan, waduh, hidup Kadrun. Ahmad Dhani lebih kadrun daripada kadrun.
Sudah saatnya giliran Prabowo juga yang bersamanya pengkhianat. Waduh, ini bacaan. Mohon maaf ya, nggak kebaca nih. Ada buzzer nongol, jangan diladeni, kata Syairah. Ya, saya lupa udah ngeladenin barusan. Gimana ya? JP Creator, Assalamualaikum Bang Ejet, sehat selalu. Jangan pedulikan buzzer-buzzer. Mereka hanya sampah negara. Waduh, sampah peradaban, sampah demokrasi. Buanglah sampah pada tempatnya. Suparman, Prabowo, Sandi pro rezim oligarki, rezim jago hutang dan impor. Ya, nampaknya itu fakta ya. Dik Rehata, Prabowo pasti kalah, Anies tetap presiden. Ya mudah-mudahan Anies jadi presiden. Media Perubahan, ya. Boleh nih di subscribe juga nih channelnya ya. Gerindra makin hilang arah nih. Blunder paling parah Gerindra adalah mendukung rezim. Ya itulah yang disesalkan oleh mama ya. Mama kita lah. Cipahi hadir Kang, terima kasih Tunas Sakura. Tatik Iwan termasuk gue. Daripada pilih Wowo lebih baik aku nanti pilih Pak Anies. Oke. Banyak banget yang begini ya. Samsul Bahri. Ya kita cari orang yang istiqomah. Jangan yang bla bla besoknya blu blu. Hahaha. Umat Islam dulu banyak berharap dengan Prabowo, ternyata mendapat kekecewaan. Akhirnya umat pindah ke Anies. Ya sama seperti yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Kalau oleh Ahmad Dhani saja sudah disadari, memang ini menjadi PR serius. Barangkali, kan ini kejadiannya sekitar 3 bulan yang lalu ya. Barangkali atas dasar itulah kemudian Sandiaga Uno diberikan perintah untuk turut serta dalam barisan penjegal Anies Baswedan. Nampaknya begitu ya. Karena kan berdekatan sekali. Pertama dia bicara tentang isi perjanjian Anies Prabowo yang itu juga batal dengan sendirinya karena berlakunya di tempo hari 2019. Kemudian utang juga tidak ada sebetulnya tapi diangkat-angkat. Kan ini kegagalan dari barisan penjegal Anies. Jawa Timur hadir untuk Pak Anies. Umi Zara, terima kasih ya. Miskanah, sudah saatnya orang cerdas pilih Anies. Sandi gila jabatan, jadi wagub baru 1 tahun, lari. Kan Pak Anies, Pak Sandiaga Uno larinya cepet, itu bagus ya, olahragawan. Putra Karawang pasti pindah umat Islam ke Anies. Udah pasti katanya ya. Novrianis sudah nggak percaya lagi dengan Pak Bowo. Anto 68, janganlah melabeli manusia dengan sebutan buruk karena cermin diri Anda. Siapa ya maksudnya ya? Tapi bagus nasihatnya. Terima kasih ya Pak Anto. Tetap Pak Anies, Rizal Nasution. Kami menanti kemenangan Pak Anies. Oh, Pak Anies. Bajar Cokro siap kelojotan. Ramdoni. Lurus. Prabowo telah mengkhianati rakyat. Jiwa patriot hilang setelah menjadi pencilat Jokowi. Wow. Iya ya, kita lihat berapa kali memuji-muji terus itu memang Pak Prabowo. Pak Jokowi itu cerdas katanya ya. Pak Jokowi itu apalah gitu. Yowis Ben. Masalahnya bukan umur tapi emang terlalu ambisius dan gak punya integritas. Almarhum Gus Dur salah menilai. Semoga tetap tenang di sana. Amin. TV Borneo. Sihir uang kertas menguasai film, media, ekonomi, dan politik. Wow. Jangan khawatir Kang. Hitung-hitung nimbul amal dari yang mencela. Itu kali ya yang tadi. Channel provokasi ini kata Satrio ya. Ke siapa maksudnya ya? Ke saya apa ke Akbar Faisal apa ke Cokro TV? Kalau kita channel penggema suara rakyat, kan pasti kalau mereka langsung tanya, rakyat yang mana? Ya rakyat yang menonton video saya, subscriber saya, itu aja minimal ya. Anies cocok jadi presiden. Novriani, itu Hadi ya. Buzzer sebentar lagi dikubur dalam-dalam. Waduh, SD hitam menjelang pilpres banyak tokoh politik mendadak jadi kadrun demi pencitraan. Iya ini rakyat tuh udah pada tahu gitu. Yang jarang ke masjid tiba-tiba ke masjid itu bagi-bagi sarung. Kacau. Hanya Soekarno salah satunya di dunia yang berani melawan kapitalis barat keluar PBB dan IMF. Wah. Habib Raya, buzzer generasi sampah rakyat diadu domba, tambah habis dikeruk Cina diam-diam saja. Arar Melong, pokoknya Pak Anies Baswedan presiden 2024. Rakyat Indonesia 90% umat muslim, seluruh umat Islam mendukung Anies jadi presiden. 90% umat Islam, 10% membelot, berarti 80% milih Anies.
Itu baru dari umat Islam ya, belum yang lain-lain tuh ada, bahkan relawan pun ada tuh yang dominasinya orang-orang non Muslim ya, orang-orang Kristen, ada Laskar Aman, ada yang pendeta-pendeta itu juga sama bikin relawan luar biasa. Saya 2 kali milih Prabowo di Pilpres, bahkan gara-gara bela Prabowo saya berurusan di Polda. 2024 saya pilih Andi Baswedan. Waduh, Adri Batubara. eh Tahu nggak ya Prabowo Sandinya ada sampai masuk di berurusan dengan Polda? Di ini aja di mention gitu biar dia tahu juga gitu. Ramdhani, siap-siap Cokro TV kelojotan. Hibatullah, berapa Pak Anies Baswedan. Robiana, beli katak dalam karung lagi, siap-siap dapat ijazah palsu, agama palsu, silsilah palsu. Ini ngomongin siapa sih? Ade, so dingin dan so nasionalis, penghamba kekuasaan. Lu lagi dibidik jadi orang nomor 1 di republik ini. Amir Safrudin, Bazar sudah mulai kena vertigo. Moza, waduh ini kebanyakan, bukan kebanyakan, banyak, mohon maaf ya, memang sebanyak-banyaknya aja sampaikan. Tapi saya undang, ini kok pada nggak masuk lagi ya buzzer ya. Padahal saya udah undang secara resmi ini. Dodi Sefriadi, lihat aja nanti pasti banyak tokoh yang pura-pura jadi kadrun dan dapat suara. Ya, terima kasih Pak Dodi ya. Menarik ini komen-komennya. Kita lanjutin dulu deh ya. Ini videonya gitu. Kalau tadi saya ceritakan apa yang terjadi, ini langsung videonya. Jadi yuk kita dengerin sama-sama 1-2 menitan lah. Terakhir Dan, Yes. apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan parpol dan juga sebagai capres unggulan nantinya, menyangkut dengan bagaimana penyikapannya terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi saat ini? Ya kalau saya boleh ngomong langsung, misalnya ada, saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Gitu. Misalnya saat pertama kali bergabung dengan pemerintahan Jokowi, harusnya komunikasinya itu lebih baik sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini kan. Saat ini kan sekarang umat tuh udah, umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan sekarang kan. Gitu ya? Iya. Jadi seandainya waktu itu saya mungkin waktu itu nggak di penjara, saya berharap sih komunikasinya bisa lebih baik gitu. Artinya kalaupun memang saya kan kemarin ketemu Habib Rizik gitu ya. Habib Rizik juga banyak cerita kepada saya bahwa sebenarnya menurut Habib Rizik sebenarnya Habib Rizik itu bukanlah orang yang anti terhadap rekonsiliasi gitu. Tapi bagaimana caranya berrekonsiliasi yang baik itu yang jangan sampai Pak Prabowo ditinggal konstituen gitu. Itu kritik saya gitu. Harusnya komunikasi politik itu bisa lebih baik gitu. Jadi Anda meyakini banyak pandangan orang itu bahwa akibat penyikapan politik terakhir yang komunikasi iya, ya. Komunikasi. Maka kemudian menurut Anda ada beberapa hilangnya konstituen gitu. Karena itu tadi. Karena gini Bang, Gerindra tahun 2019 milih partai Gerindra itu 17 juta Bang. Okay. Yang milih Prabowo itu hampir 70 juta orang. Artinya 50 juta itu nggak milih Gerindra. Nah 50 juta ini kemana lari ya nanti gitu kan. Menarik. Ya. Ya mudah-mudahan seandainya ada Pak Prabowo nonton podcast ini, itu yang harus diperbaiki. Kita akan kirimkan ke beliau. Itu yang harus diperbaiki. Pak Dasko itu sudah 2 kali ke sini loh. Ya komunikasi politik itu penting. Paling terakhir. Yes. Oke, itulah yang terjadi luar biasa ya, sampai mention IBHRS juga. Ya kita tahu lah Ahmad Dhani juga cukup dekat dengan IBHRS, cukup dekat juga dengan kepentingan umat Islam. Jadi memang Ahmad Dhani cocoknya ada di barisan Anies Baswedan juga sebetulnya. Tapi mungkin sudah ada deal-deal lah sebelumnya dengan Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa, kita tetap berkontestasi dengan riang gembira kan. Begitu keinginan Pak Jokowi ya. Ya udah kita turuti saja. Tapi yang pasti dari sini, dari informasi yang petinggi loh. Ahmad Dhani itu petinggi kalau nggak salah satu ketua DPP Gerindra. Jadi
ini membuktikan bahwa Gerindra hari ini makin kropos ya, makin limbung dengan identitasnya ya. Yang kemarin merapat ke Islam, sekarang umat Islamnya dikhianati, dia bingung sendiri gitu. Ke kiri nggak masuk, ke kanan nggak masuk, di tengah-tengah sepi. Kan barangkali begitu ya. Tapi ya seperti biasa, politik itu cair, dinamis, maka tentu masih ada kesempatan untuk barangkali nanti juga petinggi Gerindra ketemu dengan petinggi PKS, Nasdem, Demokrat ya, untuk membicarakan lagi koalisi-koalisi yang memungkinkan. Saya kira nggak ada masalah, bagus-bagus saja kalau akhirnya misalkan Gerindra memutuskan untuk membatalkan pencapresan Prabowo dan mendukung Anies. Saya kira bagus-bagus saja. Semakin banyak yang bersama-sama, semakin bagus. Kan nanti sebelah sono PDIP sama PSI lah, kan kurang lebih begitu ya. Baik, udah 700 lebih nih yang live chat. Oke. Maung jadi meong, Ibu Teti. Kalau meong gabung Anies jadi maung, balik lagi. Luar biasa. Hancurnya Gerindra setelah mengkhianati pendukungnya. Mudah-mudahan jadi pelajaran bukan hanya untuk Gerindra tapi untuk semua partai politik di Indonesia ya. Jangan hianati pemilih Anda. Anies yang terbaik ya. Terima kasih Bu Indah ya. Saya yakin di detik-detik terakhir Pak Prabowo akan legowo dukung Anies. Oh amin ya. Mau ini nama akunnya Pilpres 2024 sengaja nih. Madura mendukung Pak Anies jadi presiden. Amin. Dari Temnari, Bismillah, Anies for Presiden. Oh, Pak Anies keren. Saya agak nggak senang reaksi Faisal Akbar dengan omongan Ahmad Dhani bahwa pendukung Prabowo pindah ke Anies. Ya dia seperti yang tidak percaya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya pengamat kan berhak saja berpersepsi ya. Semangat Kang Saiful, semangat Komandan dan seluruh relawan pemenangan Anies. Terima kasih Kang Rizal. Kang Rizal Zuhdi. Oke, Prabowo harusnya legowo dukung Anies. Wow, banyak yang mengarahkan ke situ ya. Mudah-mudahan kalau ini viral ya sampai juga kepada Pak Prabowo dan dipertimbangkan dengan matang-matang dengan jiwa besarnya gitu ya. Mohon maaf juga ke Pak Anies dan ke rakyat ya yang sudah melakukan blunder-blunder yang tidak elok seperti yang terjadi di hari-hari ini. Baik, terima kasih sahabat Aceh Channel semua. Seru diskusi kita lewat live comment. Kita lanjutkan di komentar yang biasanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.